Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang bunuh diri karena depresi itu didorong oleh setan? Depresinya itu ada setannya. Jadi orang depresi itu pasti ada keterlibatan setan. Mungkin berasal dari mikir atau apa, tapi akhirnya ya setan masih lebih merasa empuk, merasa mudah untuk ikut terlibat. Sekali lagi saya ulang bahwa segala bentuk sakit akan dimasuki setan jika bisa. Maka penjenengan kalau sakit atau apa, sakit berzikir supaya tidak diintervensi setan. Jadi segala bentuk sakit lahir atau batin, apalagi itu batin kan, itu lebih mudah bagi setan untuk campur tangan. Maka orang depresi itu pasti ada setannya. Nah, bagaimana kalau bunuh diri? Hukum Allah SWT menyatakan jika akal tidak normal maka tidak kena hukum. Nah, itu depresi itu masih normal atau tidak normal ya kita juga tidak tahu. Kalau depresi sudah tidak normal berarti edan, gila. Tapi kalau masih normal ya namanya depresi. Depresi itu umumnya belum sampai gila. Setahu saya ya, depresi itu belum sampai gila. Kalau belum sampai gila ya kena sanksi hukum. Masih normal, apalagi kalau masih normal kemudian bunuh diri ya jelas hukumannya sangat berat. Nabi SAW dawuh, orang bunuh diri itu hukumannya sebelum akhirat di alam barzah itu dapat hukuman seperti itu berulang kali sampai kiamat, sampai nanti. Jadi misalnya dia terjun dari lantai 3 ya terus terjun, diulang lagi terjun dan dirasakan, bukan langsung mati waktu disiksa itu, siksa kubur namanya, itu ya terjun berulang kali dari lantai 3 itu sampai hari kiamat. Bayangkan kalau misalnya dia motong lehernya saya atau motong nadinya ya terus motong, kemudian nanti utuh lagi, potong lagi, utuh lagi, potong lagi sampai hari kiamat. Berat. Jadi jangan coba bunuh diri. Apapun yang terjadi jangan sampai bunuh diri. Kita akan kanyuan, kisinan, merasa bahwa hidup sudah selesai, ternyata malah dimulai dari yang dahsyat, yang mengerikan. Apa orang bunuh diri boleh ditahlili? Ini masalah. Jangankan ditahlili, disolati aja ada masalah. Nabi SAW dan para sahabat tidak berkenan mensolati orang yang bunuh diri. Bahkan ingat saya ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi melarang orang mensolati orang yang bunuh diri. Tapi begini, lalu para ulama berijtihad, intinya begini, kalau orang-orang yang pasti fasik itu apa ya, apa? Durhaka lah ya, orang durhaka, orang kakean dosa, bunuh diri jelas kakean dosa itu sendiri dosa besar itu. Orang yang fasik itu yang boleh mensolati adalah petugas dan keluarga, bukan ulama, bukan tetangga. Mohon maaf ya, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, penjenengan orang baik semuanya. Orang yang tidak sholat, kita ketahui tidak sholat, itu ulama tidak boleh mensolati. Orang banyak tidak boleh mensolati. Yang mensolati cukup petugas karena dia wajib ya, kemudian keluarganya silakan. Tapi kadang-kadang juga tidak enak ya, kayak takziah terus gak menolati. Tapi ya kita berbaik sangka aja, dia sholat gitu aja. Kecuali kalau kita yakin dia tidak sholat ya baru. Jadi ini menjadi pelajaran bagi yang hidup sekarang ini, kalau ingin disolati ya sekarang harus sholat.